Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian buka eh, prediksi TKA 2 halaman 90. Prediksi TKA 2 halaman 90. Ya, kita mulai ya. Kita lihat nomor satu. Ini suruh ngapain? Nomor satu. Cermati kalau berikut. Ini ada pernyataan. Ini lagu yang merasa takut dengan api mimpinya. Lagu yang mengalami mimpi yang sama 3 kali. Lagu yang menurut mimpinya pernah berubah di negeri. Urutan yang menjelaskan masalah dalam cerita. Oke, urutan yang menjelaskan masalah dalam cerita. Lagu yang merasa takut, lagu yang mengalami mimpi yang sama 3 kali, lagu yang mendukung mimpinya. Nah, pada teks yang ini, urutannya bagaimana ini? Urutan ini, urutan yang ini, 1, 2, 3 ini di teks bagaimana urutannya? Seperti itu maksudnya. Nah, kita lihat, kita beri tanda ya. Kata patah orang tua tua apabila mimpi yang sama 3 kali, mengalami mimpi yang sama 3 kali berturut-turut. Oke, 3 kali berturut-turut. Iki, ini apa? Informasi yang pertama. Terus berikutnya apa, apa kira-kira makna mimpi hamba ini? Hamba takut. Takut yang kedua. Takut. Ini yang kedua. Terus berikutnya, kalau ini adalah sebuah pertanda. Pertanda akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Pertanda akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, ini adalah nomor 3. Nah, sekarang kita ulang ya. Informasi dari cerita dari kisah ini, yang pertama adalah mengalami mimpi yang sama 3 kali. Nah, kemudian yang kedua merasa takut, yang ketiga meyakini sebagai pertanda akan terjadi sesuatu yang buruk dan tidak baik. Oke, kita cocokkan. Nah, kita cocokkan. Lagu ini mengalami mimpi yang sama 3 kali. Ini yang pertama. Kemudian Lagoi merasa takut dengan hati mimpinya. Ini informasi yang kedua urutannya. Kemudian Lagoi menduga mimpinya pertanda buruk. Ini informasi yang ketiga dalam cerita. Jadi urutannya adalah 2, 1, 3 nanti. 2, 1, 3. Ada tidak? 2, 1, 3. Ada. Jawabannya ini. Jawabannya ya ini. 2, 1, 3. Oke, itu caranya. Jadi begini ya, saya ulang ya. Nomor 1, ada teks cerita seperti ini, punya urutan tertentu. Kemudian ada kalimat-kalimat, 3 kalimat. Nah, 3 kalimat ini kalian disuruh mengurutkan sesuai urutan informasi yang ada di dalam bacaan seperti itu. Nah, tadi sudah kita urutkan seperti ini dan kita cocokkan hasilnya itu. Hasilnya itu. Mudah ya. Oke. Nomor 2, apabila kamu mengalami mimpi yang sama 3 kali perasaan yang kamu rasakan. Apabila mengalami mimpi 3 kali yang sama. Mimpi yang sama 3 kali. Nah, kalau di cerita ini gelisah. Jawabannya yang ini, gelisah. Oke, lanjut. Nomor 3, gampang ya. Cermati kalimat-kalimat ini. Udara masuk lewat hidung menyelusup ke seluruh jiwa. 2, rumput bergoyang-goyang. Persamaan kedua kalimat di atas. Persamaannya apa 2 kalimat ini? Nah, apakah memakai istilah pendidikan?
Istilah pendidikan, istilah visual pendidikan, tidak ya. Mengandung majas simile, simile apa bukan? Yang jelas ini dua-duanya mengandung majas ya. Tidak terdapat kata hubung, tidak terdapat kata hubung. Kata hubung itu masing-masing tidak terdapat kata hubung. Ada ini ini kata hubung. Nah, tinggal yang majas sekarang. Simile apa personifikasi. Nah, ini adalah majas personifikasi. Kalau kalian cek catatan kalian, majas personifikasi itu eh, mengungkapkan sesuatu yang bukan manusia, biasanya bisa tumbuhan, bisa benda mati, bisa hewan. Nah, sesuatu yang bukan manusia, tetapi digambarkan melakukan sesuatu seperti manusia. Sesuatu yang bukan manusia, tapi digambarkan memiliki perilaku seperti manusia. Itu personifikasi seperti itu. Udara masuk lewat hidung menyusup ke seluruh jiwa, padahal udara itu bukan makhluk hidup, tapi bisa masuk lewat hidung kemudian menyelusup. Nah, kan seperti perilaku manusia. Kemudian rumput bergoyang-goyang. Rumput itu bukan manusia, tapi digambarkan punya perilaku seperti manusia, bergoyang-goyang. Oke, masuk, terus menyelusup, ini kan seperti perilaku manusia. Terus bergoyang-goyang, ini seperti perilaku manusia. Sehingga kedua kalimat itu persamaannya adalah pakai majas personifikasi. Oke, nomor 4. Ini ada eh, teks laporan peristiwa. Ini untuk jawab nomor 4 dan 5. Yang nomor 4, pilihan ganda kompleks benar salah. Pilihan ganda kompleks benar salah. Artinya kalau pilihan ganda kompleks itu, jawaban benar lebih dari satu, cuma satu. Oke, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon besar tumbang. Pohon tumbang ini melintang di jalan raya, sehingga mengganggu arus lalu lintas. Oke, kita lihat dulu opsi pilihannya, opsi jawabannya. Angin kencang tidak mengganggu arus lalu lintas. Pohon besar tumbang karena cuaca buruk. Pohon tumbang melintang jalan raya, tidak ada gangguan lalu lintas. Oke, oke. Kalau kita melihat opsi jawaban-jawaban ini, kita bisa menandai di teksnya bahwa hujan deras disertai angin kencang, hujan deras disertai angin kencang, ini menandakan bahwa terjadi cuaca buruk. Ini cuaca buruk itu ya. Terus, terus ada informasi pohon tumbang, pohon tumbang melintang jalan raya, terus mengganggu arus lalu lintas. Nah, ini ada dua jenis teks, jenis apa ya, informasi. Ada dua jenis informasi, yang satu tersirat, yang satu lagi, yang lain tersurat, gitu. Nah, jadi yang ini hujan deras disertai angin kencang, ini informasinya tersirat, yang itu menggambarkan bahwa itu cuaca buruk. Hujan deras disertai angin kencang itu berarti cuacanya buruk. Informasi tersiratnya adalah cuaca buruk. Sedangkan ini pohon tumbang melintang jalan raya, ini tersurat, mengganggu lalu lintas tersurat. Nah, kita lihat yang benar mana saja. Angin kencang tidak mengganggu lalu lintas, salah ya. Pohon besar tumbang karena cuaca buruk. Benar ini, pohon besar tumbang tadi karena cuaca buruk. Hujan deras disertai angin kencang kan cuaca buruk. Terus pohon tumbang melintang jalan raya, ada tidak? Melintang jalan raya, ada ya. Pohon tumbang melintang di jalan raya. Ini benar. Kemudian tidak ada gangguan lalu lintas. Salah. Yang ada, yang tersurat di teks itu adalah pohon tumbang itu mengganggu arus lintas. Sehingga yang benar adalah
pilihan B dan C. Tuh, kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 masih berkaitan dengan teks tadi ya. Berdasarkan bacaan, tindakan agar lalu lintas kembali normal. Tadi cuaca buruk, pohon tumbang melintang jalan raya, mengganggu lalu lintas. Nah, tindakannya agar lalu lintas kembali normal. Bagaimana? Membiarkan pohon di jalan sudah tidak. Mengibarat untuk menyingkirkan pohon, mungkin ya. Menutup jalan tanpa memberi jalur alternatif, tidak. Mengimbau pengendara melewati jalan tersebut, tidak. Jawabannya berarti yang ini. Menghubungi aparat untuk menyingkirkan pohon. Ini jawabannya. Oke, kita ke nomor 6. Dua kalimat digabung. Ini namanya eh, membuat kalimat majmuk. Kemarin kita sudah belajar kalimat majmuk ya di kelas ya. Kalimat majmuk itu punya pada dasarnya terdiri dari dua kalimat yang digabungkan. Nah, menggunakan kata hubung. Dua kalimat digabungkan menggunakan kata hubung. Desi jadi juara kelas. Desi rajin belajar. Oke. Jika digabungkan, Desi jadi juara kelas karena rajin belajar. Desi jadi juara kelas karena rajin belajar. Mungkin A ya, kita lihat yang B. A mungkin benar, kita lihat yang B dulu. Desi jadi juara kelas sehingga rajin belajar. Salah ya, salah ya kata hubungnya, sehingga ini salah. Ini salah, saya beri tanda. Oke, saya ganti merah aja. Ini salah. Meski jadi juara kelas, Desi rajin belajar. Ini juga salah. Terus ketika jadi juara kelas, Desi rajin belajar. Ini kata sambungnya ketika juga salah. Jadi yang benar adalah yang ini. Desi jadi juara kelas karena rajin belajar. Oke, gampang. Nomor 7. Perhatikan kalimat berikut. Perbaikan kata yang tidak tebal. Kata yang tidak tebal ini diminta untuk memperbaiki. Ibu terlihat masak-masak sejak pagi. Ibu terlihat masak-masak sejak pagi. Nah, kata masak-masak ini harusnya diganti. Nah, gantinya kata yang paling tepat adalah yang mana? Apakah ibu terlihat memasak masakan sejak pagi? Atau ibu terlihat memasakkan sejak pagi? Atau ibu terlihat memasak sejak pagi? Atau ibu terlihat bermasak sejak pagi? Nah, ini sangat mudah. Jawabannya ini. Ibu terlihat memasak sejak pagi. Tuh, gampang ya ini. Kalau soal seperti ini, kuncinya kalian rajin membaca. Kalian yang rajin membaca, nggak masalah dengan soal kayak gini, soal seperti ini. Oke, nomor 8. Kita lihat dulu, nomor 8 suruh ngapain? Nomor 8. Isian yang tepat untuk melengkapi X, Y, Z. Oh, X, Y, Z. Nah, ada tabel, nama, kemudian buku, nama, buku, nama, buku, nama, buku. Oke. Oke, ini ya kalian diminta mengisi tabel ini berdasarkan teks bacaannya. Oke, kita lihat teks bacaannya. Ani dan 5 temannya sedang membaca buku. Siska Rina membaca buku cerita rakyat. Siska Rina membaca buku cerita rakyat. Coba lihat. Siska Rina membaca buku cerita rakyat. Ini Siska buku cerita rakyat. Siska buku cerita rakyat. Ini ada ya. Kemudian yang membaca buku cerita rakyat yang lain adalah Rina. Maka di sini isinya adalah Rina. Rina. Kemudian kita lihat lagi teksnya. Edo dan Ani membaca ensiklopedi. Edo dan Reni. Edo dan Reni ensiklopedi. Edo
Ada ya, Edo ada, ensiklopedi, berarti Edo dengan siapa tadi? Rini ya? Kok lupa? Edo dan Ani. Ani, ensiklopedinya Edo dan Ani. Berarti di sini isinya Ani. Kemudian kita lihat lagi. Dina membaca majalah. Dina membaca majalah. Sudah ada ya, sudah lengkap ini Dina membaca majalah. Kemudian Siti membaca buku yang sama dengan Dina. Siti membaca buku yang sama dengan Dina. Artinya Siti juga membaca majalah sama dengan Dina. Berarti ini isinya adalah Siti. Oke, berarti X-nya Rina, Y-nya Ani, Z-nya Siti. Rina, Ani, Siti. Rina, Ani, Siti. Oke, jawaban yang benar adalah D. Rina, Ani, Siti. Oke, gampang ya? Sangat gampang. Pilihan ganda kompleks sekarang. Pernyataan yang sesuai denah. Oke, kalian diminta melihat denah. Ini ada toko alat olahraga, jalan apel, jalan mangga, di sini ada toko sepatu, ada bank, ada jalan durian, ada sekolah, ada museum, ada jalan mangga, jalan manggis, dan rumah sakit. Utaranya sana, utaranya sebelah atas. Oke, sekolah berada di depan museum. Oke, ini pilihan ganda kompleks ya. Jawaban benar lebih dari satu ya. Kita tandai. Sekolah berada di depan museum. Benar tidak? Ini museum, ini sekolah. Benar. Oke, ini benar. Sekolah ada di depan museum. Terus, bank berada di Jalan Apel. Bank berada di Jalan Apel. Banknya mana banknya? Bank Jalan Apel. Jalan Apel di sini. Maka banknya tidak di Jalan Apel ya. Banknya di Jalan Durian. Atau Jalan Mangga ini. Oke, misalnya kita lihat. Toko sepatu berada di sebelah barat bank. Toko sepatu sebelah barat bank. Toko sepatu sebelah barat bank. Oke, kalau sana atas utara berarti sebelah kirinya barat. Berarti benar ini. Toko sepatunya di sebelah baratnya bank. Toko sepatu di sebelah barat bank. Ini benar. Kemudian museum berada di sebelah selatan bank. Museumnya di sebelah selatan bank. Enggak ya, museumnya di sebelah selatannya harusnya di sini. Museum ini justru di sebelah utara, utara agak ke timur sedikit, timur laut, arahnya timur laut dari bank. Oke, jadi yang benar adalah pernyataan A dan pernyataan C. Dilihat dari gambar denah ini. Oke, sangat mudah. Sangat mudah. Nomor 10. Kalian diminta menentukan benar salah. Diminta menentukan benar salah dari pernyataan-pernyataan dalam tabel ini. Tentunya berdasarkan teks. Nah, kita baca teksnya. Kita baca teksnya. Anak-anak suka bermain di dunia maya. Misalnya menonton YouTube dan bermain game daring. Dunia maya memang menyenangkan, namun kita harus hati-hati. Anak-anak boleh bermain di dunia maya, di dunia asalkan dengan pengawasan orang tua. Oke, kita lihat teksnya. Anak-anak dilarang bermain di dunia maya. Tadi dilarang tidak? Tidak dilarang ya. Berarti ini salah. Tadi boleh bermain. Anak bermain game tanpa batas. Ini juga salah. Terus anak-anak berhati-hati saat bermain game. Berhati-hati enggak? Enggak ya. Tidak ada pernyataan anak berhati-hati ya. Terus orang tua mengawasi anak saat bermain. Ini benar. Harus diawasi. Oke.
Jadi yang benar hanya pernyataan terakhir, pernyataan nomor 4. Pernyataan yang lain salah semua. Oke, gampang ya? Gampang. Lanjut. Nomor 11 suruh ngapain? Ini teks untuk soal nomor 11 dan 12 ya. 11 dan 12. 11 suruh ngapain? Kalimat ajakan untuk melengkapi teks pidato. Oh, ada teks pidato, terus kalimat ajakannya seperti apa? Terus 12, pantun yang sesuai dengan pidato di atas. Oke, kalian diminta membuat pantun sedangkan apa? Teks pidato tadi. Kita baca teks pidatonya. Teman-teman yang saya sayangi, kebersihan di sekolah tidak hanya tanggung jawab petugas kebersihan, akan tapi tanggung jawab kita bersama. Terus titik-titik. Ini ajakan kamu ajakan. Jadi kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab semua. Kita kan bacanya, hal kecil ini akan memberi dampak besar bagi kita. Dengan begitu, kita dapat melatih tanggung jawab. Kita juga dapat belajar dengan nyaman. Nah, kalimat ajakannya tadi di awal ini sebelum titik-titik, sebelum titik ini eh, si pemberi pidato itu menyatakan bahwa kebersihan sekolah itu tidak hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab bersama. Terus ajakannya gimana? Ayo kita jaga kerukunan antar teman. Ini kok malah kerukunan? Kerukunan ini bukan ya, kerukunan bukan ya. Terus yuk lestarikan alam, ini juga bukan. Terus mari ikut gotong royong, ini juga bukan. Marilah kita bersama jaga kebersihan sekolah. Nah, ini yang benar. Jawaban yang benar yang ini. Marilah kita bersama jaga kebersihan sekolah. Ini jawaban yang benar. Oke, kita lanjutkan. 12. Pantun yang sesuai. Pantun. Pantun kemarin kita pernah pelajari ya. Pantun itu terdiri, pantun itu ada yang terdiri dari dua kalimat atau dua baris, ada yang terdiri dari empat baris. Nah, yang ini empat baris semua. Kalau terdiri empat baris seperti ini, itu baris pertama dan kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isinya. Nah, kemudian sajaknya ABAB, ABAB. Tadi baris pertama itu sama dengan baris ketiga. Huruf vokal terakhirnya itu disebut sajaknya. Huruf vokal terakhirnya kalimat pertama dan ketiga itu sama. Kemudian kalimat kedua sama dengan kalimat keempat. Itu dikatakan sajaknya A, B, A, B. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat pantun yang sesuai. Pantun yang sesuai dengan pidato di atas. Bunga mawar di tepi kali, harum wangi bisa dikenang. Jaga kebersihan setiap hari, sekolah bersih hati senang. Mungkin yang ini ya, mungkin yang ini nanti kita lihat dulu yang lain. Cantik mas sebenarnya. Kalian kalau melihat soal seperti ini, langsung bisa dilihat di kalimat baris ketiga dan keempat. Kalau kamu rajin membaca, akan menjadi orang kaya. Salah ya? Coba saya beri tanda kalau ini salah. Ini tidak sesuai. Nah, tak kuat aku menahan tawa melihat kucing pandai salto. Ini tidak sesuai dengan pidato tadi. Hei kawan, cobalah terka, hewan berkaki seribu. Ini juga tidak sesuai. Jadi, yang paling sesuai adalah ini. Jaga kebersihan setiap hari, sekolah bersih, hati senang. Jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjutkan. 13. Ini juga teks rumpang, teks yang ada kalimat yang dihilangkan. Konjungsi, untuk melengkapi pernyataan di atas konjungsi, itu kata yang digunakan untuk menghubungkan kata atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan
dua buah pernyataan. Ini ada pernyataan yang pertama, di Indonesia ada 6 agama, juga budaya yang beragam. Terus kalimat berikutnya, titik, kita harus memiliki sikap toleransi. Ini agar kerukunan terjaga. Nah, konjungsi itu menghubungkan kata atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan dua buah pernyataan. Nah, ini besok kita pelajari lebih dalam lagi di kelas mengenai konjungsi ini, sehingga kalau di sini nanti tidak membuang waktu banyak, karena ini materinya sangat sangat luas kalau kita pelajari tentang konjungsi ini. Nah, sekarang kita isi saja caranya kalimat kata atau frasa ini coba masukkan ke sini. Di Indonesia ada 6 agama, juga budaya yang beragam. Nah, setelah itu kita harus cocok nggak? Nggak cocok ya. Terus, oleh karena itu kita harus memiliki sikap toleransi. Atau namun kita harus memiliki sikap toleransi. Atau walaupun kita harus bertoleransi. Toleransi itu saling menghormati. Di Indonesia ada 6 agama, budayanya juga beragam. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap toleransi. Artinya, eh, jawaban yang benar adalah oleh karena itu. Oke, waktunya tinggal 10 menit. Kita lanjut dulu. Ini teks teks wawancara ini. Teks wawancara untuk menjawab nomor 14 dan 15. 14-nya apa? Yohan lebih suka lagu lawas karena titik. Nomor 14-nya kita cek dulu. Teks wawancaranya, laporan wawancara kita cek dulu. Sejak kapan kau mulai tertarik bernyanyi? Ini reporter yang tanya. Yohan menjawab dari umur 3 tahun. Tapi kalau suka nyanyi lagu lawas, waktu aku umur 9 tahun. Nah, kemudian reporter tanya, mengapa kamu suka lawas? Mengapa kamu suka lagu lawas? Aku ingin mencari sesuatu yang berbeda. Aku ingin mencari sesuatu yang berbeda. Karena aku sudah mendengarkan semua lagu anak-anak. Oke, ingin mencari sesuatu yang berbeda. Iwan lebih suka lagu lawas karena ia tidak suka lagu anak-anak. Tidak. Tidak suka lagu anak-anak. Tidak. Bukan ini. Saya beri tanda silang ya. Ia ingin mencari sesuatu yang berbeda. Benar ini. Ingin mencari sesuatu yang berbeda tadi. Ia ingin mencari sesuatu yang berbeda. Oke. Lagu lawas lebih mudah dinyanyikan. Tidak ada pernyataan seperti itu ya. Ada zaman seperti itu, ya nggak jauh seperti itu. Terus yang D, lagu lawas terkenal di kalangan anak muda. Ini juga keliru. Oke, waktunya habis. Kita sampai nomor 14 saja. Oke, silakan. Yang nomor 1 sampai 14, kalian ulang lagi analisisnya seperti yang Pak Guru tunjukkan. Kalian ulang lagi analisisnya seperti yang Pak Guru tunjukkan. Kalau sudah selesai, bisa kalian coba eh, soal-soal berikutnya. Besok kita lanjutkan di kelas. Oke, sampai ini saja. Silakan kalian lanjutkan. Ada salah kata, salah ucap Pak Guru, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Oke, selamat belajar. Semua silakan dilanjutkan. Pak Guru tutup ya.